Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bihulamin halim. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, khususnya pecinta acara konsultasi hukum Islam yang kami hormati dan kami cintai, para santri putra maupun putri yang kami cintai pula. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Sebagaimana biasa, kita setiap Sabtu malam minggu mengadakan kegiatan KHI atau konsultasi hukum Islam. Bertepatan pada kesempatan ini, kita sebentar lagi akan menghadapi apa yang disebut Idul Adha. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan satu tema atau judul yang berjudul kurban. Perlu kami sampaikan bahwa kurban bukan korban ya, kurban ya. Kalau kita mengambil istilah
karena istilah ini dari bahasa Arab, itu istilahnya itu kurban, berasal dari kata koroba, kurbanan, ya. Artinya apa? Kurban itu artinya mendekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang namanya ibadah korban itu intinya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibuktikan bahwa dengan peristiwa korban yang pertama yang diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dengan putranya Nabiullah Ismail, keduanya itu betul-betul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mungkin berat ingatase seorang anak disembelih oleh seorang bapak atau bapak menyembelih anaknya. Tapi karena semuanya itu dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri, beliau berdua itu sempat untuk melaksanakan perintah tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa korban kalau hukumnya adalah sunnah, sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul dikuatkan, karena beliau Nabi juga setiap Idul Adha itu tidak ketinggalan melaksanakan ibadah korban, yaitu dengan menyembelih kambing. Adapun menurut pendapat beberapa imam, kalau menurut Imam Abu Hanifah bahwa korban itu hukumnya wajib tapi bagi yang memiliki atau yang punya kemampuan. Sedang menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali itu hukumnya sunnah. Sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang dilaksanakan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi intinya bahwa yang namanya ibadah korban itu hukumnya sunnah. Perlu kami sampaikan, yang namanya ibadah korban itu tidak 1 tahun atau seumur hidup sekali, itu tidak. Diharapkan kalau kita punya kemampuan, setiap tahun kita berkorban. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa korban itu diperintahkan seumur hidup sekali, tidak. Kapan saja atau dalam keadaan apa saja, kalau pada pas bulan Dzulhijjah, tepatnya yaitu tanggal 10, 11, 12, 13, punya kemampuan untuk membeli binatang korban atau hewan korban, maka orang itu disunahkan untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi bukan wajibnya, tapi wajib tadi menurut Imam Abu Hanifah ketika orang itu punya kemampuan. Oleh karenanya kepada kaum muslimin dan muslimat dan para santri, kita jangan keliru paham. Jadi bukan berarti korban itu diwajibkan seumur hidup sekali, itu tidak, dan hukumnya itu bukan wajib. Kalau tidak punya ya tidak apa-apa, seumur hidup tidak korban ya tidak apa-apa. Cuma kalau tidak korban ya kayaknya terlalu tidak baik. Karena apa? Karena ini sunnah Rasul, kita itu sudah bolak-balik mengemborkan diri bahwa dirinya itu cinta kepada Rasulullah, dirinya itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim.
Ya buktinya kalau kita tahiyat ya salam sholat itu kita tidak ketinggalan setelah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, diteruskan membaca sholawat Ibrahim yaitu kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini namanya sholawat Ibrahim ya. Loh, kita setiap sholat ketika kita membaca tahiyat akhir, kita membaca itu ya, bukan hanya membaca sholawat Nabi Muhammad saja, tetapi membaca sholawat Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kita ini cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Ibrahim. Oleh karenanya kecintaan kita itu jangan hanya disebutkan dalam tahiyat saja. Kecintaan kita itu jangan disebutkan dalam lisan saja, tapi dibuktikan ya amaliyah Nabi Ibrahim satu-satunya yang luar biasa adalah ibadah korban, yang beliau mengorbankan anaknya disembelih demi mengharap keriduan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang kami cintai, jadi itulah tentang hukum korban. Oleh karena itu mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, para wali santri pada tahun ini, tepatnya nanti pada tanggal 10 atau 11, 12 atau 13, kalau yang punya kemampuan untuk membeli hewan ternak, panjenengan bisa membelinya kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para santri yang kami cintai, itulah sedikit tentang korban. Dan untuk selanjutnya saya mengharap pertanyaan-pertanyaan dari para santri dan dari kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pecinta KHI setiap Sabtu malam minggu. Itu saja dulu, dan nanti silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Untuk santri saya serahkan dulu kepada santri putri, monggo. Baik para pendengar Radio Darussalam dan juga para santriwan santriwati pondok pesantren Darussalam, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau konsultasi, dan untuk saat ini saya akan langsung menunjuk untuk santri putri yang pertama. Untuk dipersilakan bertanya, Anandi, siapa ini? Kelas 1 madrasah putri ya, Nailandita Aurelia Joysa. Untuk dipersilakan bertanya. Soalnya kalau nggak digini nanti yang tanya itu terus. Jadi supaya dapat kebagian semua. Saya kembali lagi, Nailandita Aurelia Joysa, kami persilakan. Dari mana itu? Dari Tegal. Kota Tegal. Monggo. Kota Tegal. Naila, monggo Naila. Yang ditunjuk maju jadinya, nah ya udah dihitung nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak izin bertanya, misalnya belum akikah terus ikut korban itu gimana, Mbak? Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang belum akikoh itu korban tidak apa-apa.
Bahkan ada satu pendapat mengatakan yang mana dulu yang harus didahulukan, apa korban, apa akikoh. Yang didahulukan adalah korban. Karena akikoh itu kewajiban ayah ibumu, ya. Jadi yang berkewajiban itu yang punya anak, yaitu bapak atau ibu. Jadi orang yang di akikah itu tidak mempunyai kewajiban akikoh. Jadi yang kewajiban itu bapaknya dan ibunya. Tapi kalau yang namanya korban itu yang diperintahkan adalah semua orang, ya. Dan perlu kami sampaikan, akikah pun hukumnya tidak wajib. Jadi dua-duanya sunnah. Akikah ya sunnah, terus yang namanya korban ya sunnah. Cuma kalau pamannya akikah belum, itu yang mana dulu? Ya kurbannya lebih dulu. Paham? Ya, monggo yang lain. Baik, untuk selanjutnya Anandi Arini Cahya Wulandari. Yo Arini maju cepat. Ya. Yuk cepat. Untuk santri putra siap-siap, ya. Ayo cepat mari nih. Ya yang penting salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ditunggu oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Atau gantinya, jangan terlalu lama nanti. Selanjutnya Anandi Fitri Wulan Oktaviani. Silakan. Ini namanya belajar membuat pertanyaan, ya. Ini penting loh, ya. Jadi biar jadi santri jangan hanya bengong, ngeringok natok tapi enggak berpikir, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, katanya akikoh itu diwajibkan untuk kewajiban kedua orang tua, tetapi jika kedua orang tua tersebut tidak mampu, maka hukumnya apa, Pak? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi bukan wajib, ya. Jadi sunnah, ya. Jadi kalau orang tua tidak mengakikoi anak, ya tidak apa-apa, tidak dosa, ya. Hanya tidak mendapatkan pahala, itu aja, ya. Jadi bukan dosa, ya. Monggo, hari ini barangkali mau lanjutkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bah, izin bertanya, bagaimana ketika ada orang
kurban namun menggunakan uang yang hasil dari pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban dengan uang dapat pinjam itu tidak apa-apa kalau pinjamnya itu ada borek ataupun ada andalan yang untuk nyaur itu ya. Tapi kalau umpamanya harapannya tidak bisa nyaur kok korban, itu berarti orang neko-neko ya. Jadi itu korbannya juga ya sah sih sah, tapi pahalanya sampai apa tidak karena dapat hutang ya. Jadi bisa saja, tapi harus ada persiapan untuk nyaurnya ya. Demikian, monggo. Untuk selanjutnya santri putra ya, mic-nya untuk diberikan santri putra sudah 3. Untuk selanjutnya santri putra dari kelas Madrasah Diniyah Coba tenang, coba. 2 putra. Stop. Suruh maju. Ananda Noval Padil. Yo, Novel maju. Harus pintar membuat pertanyaan ya. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pak, izin bertanya, apabila ada orang yang menyembelih hewan kurban tapi tidak membaca takbir, apa hukumnya? Wassalamualaikum. Tidak apa? Tidak membaca takbir. Oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyembelih korban tanpa dibarengi dengan takbir ya tidak apa-apa ya. Jadi takbir juga di situ hukumnya sunnah, tapi seyogianya itu membaca takbir atau takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, das ya. Jadi tidak apa-apa, tapi sebaiknya ya membaca takbir dalam rangka ya menyebut asma Allah dan sekaligus memeriahkan hari raya Idul Adha ya. Monggo yang lain. Satu Madrasah Diniyah Ananda Rahmat Abidin, silakan. Yo maju. Ayo kalau ditunjuk cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, apa hukumnya uang haram dijadikan untuk berkurban tapi dagingnya dibagikan untuk masyarakat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talbisul haqqo bil batili. Jangan kau mencampur barang yang hak dengan barang yang batal. Korban itu hak, ya, benar, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi uangnya itu uang yang haram, itu menjadikan tidak sah korbannya. Bagaikan orang mencuci pakaian menggunakan kencing atau air kencing, ya, jadi nggak boleh, ya, paham? Ya, silahkan yang ketiga, Putra. Oke, yang ketiga Ananda Wildan Putra. Cepat Wirda, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bah, wabarakatuh. izin bertanya, apa kriteria kurban yang benar? Maksudnya gimana, diulangi, kriteria apa? Coba diulangi.
Apa kriteria kurban yang benar? Ya kriterianya itu banyak ya. Jadi kriterianya terutama pakai binatang ternak ya. Binatang ternaknya yaitu diantaranya ya kambing, sapi, kerbau, onta ya. Kalau pakai bebek ya ora bisa ya. Pakai ayam ya nggak bisa. Meskipun terkadang ada orang mengatakan ya korban lah nganggo jago apa anamane sing ora korban ora korban kambing ya korban jago, ora korban jago ya korban enduk, bukan begitu. Jadi yang namanya korban itu minimal ya menggunakan kambing ya. Terus yang kedua, waktunya itu harus waktu yang telah ditentukan, tidak bisa sembarang waktu ya. Kalau sekarang nyembelih binatang untuk korban ya nggak bisa. Terus apalagi besok bulan pamannya bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud ya nggak bisa. Tapi waktunya tertentu yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya itu kriterianya. Kriteria yang lain ya niat. Ya niatnya itu betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hanya itu kriterianya ya. Dah cukup, monggo. Barangkali yang tidak ditunjuk. Oh iya, barangkali yang tidak ditunjuk. Monggo, yang tidak ditunjuk untuk laki-laki, monggo. Yang sudah Besok Alpi, mempersiapkan. kamu kayaknya mau maju. Ayo. Ayo jangan cengas-cenges. Maju. Maju maning ya, maju maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, Pak. Apa hukumnya orang yang berkurban tapi hewan kurbannya betina? Korban menggunakan binatang yang betina. Betina wadon ya? Iya, lawannya apa? Lanangnya lanang atau jantan. Enggak apa-apa. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanallah luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Jadi dengan korban itu Allah tidak akan mengharapkan dagingnya, tidak mengharapkan tulangnya, tidak mengharapkan darahnya, tetapi yang diharapkan adalah ketakwaannya. Jadi boleh, nggak apa-apa. Yang penting sing lemu, ya lanang pun ya yang lemu, ya. Terus yang perempuan juga yang gemuk ya. Jangan kambing gak ada dagingnya balung tok mau korban itu sama juga korban eman-eman, korban wong bahil ya. Dah perempuan barangkali ada, silakan mic-nya dan mic-nya. Ayo kontak bocah cilik maring jamadon ora isin ya. Yo silakan untuk perempuan satu lagi. Satu atau dua nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya tapi di luar tema. Ya. Kalau misalkan anak perempuan kan kalau pakai kutek yang kuku sih Bah, itu kan wudunya nggak sah, otomatis sholatnya juga nggak sah. Nah, yang jadi imam itu ikut nanggung dosanya nggak Bah? Yang jadi apa? Imam. Yang jadi imam yang enggak ya itu ya. Kecuali imamnya tahu tapi enggak memberi saran, itu imamnya ikut bersalah. Tapi itu yang namanya itu apa namanya? Kutek. Ya. Kutek itu tergantung buatnya pakai apa. Kan harmoni buat yang bahannya itu bahan yang
tidak najis nggak apa-apa. Malah disunahkan kalau menggunakan, di contohnya yang apa Dek? Oh ya, iya, jadi nggak apa-apa. Apalagi kalau ketika mau dipasang itu sudah dalam keadaan wudhu, ya itu nggak apa-apa. Ya. Itu ada pendapat yang seperti itu. Tapi ada yang pendapat keras itu tetap nggak boleh. Ya, silahkan mau ikut yang mana. Ya. Dah ada lagi itu yang maju dari belakang tadi siapa? Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kan kalau di desa-desa itu kan kalau kurban itu kadang satu sapi, terus yang mengkorbankan itu ada beberapa orang, terus dengan nama yang berbeda-beda, itu hukumnya bagaimana, Bah? Terus Apanya bertanya, yang beda-beda banyak? namanya. Oh, Terus, nama orang, iya. nama orangnya, ya. Terus yang kedua, apakah boleh orang yang sudah meninggal dunia tetapi dahulunya belum pernah diakikah, yaitu diakikah waktu 1000 harinya? Ya, dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kata Nabi kalau menggunakan binatang, apa itu sapi, apa itu kerbau, apa itu onta, itu untuk 7 orang. Ya. Loh kalau pamannya namanya beda-beda ya nggak apa-apa ya, memang namanya beda-beda kan. Ya jadi pamannya si Susi karo Khadijah karo si Masnunah karo si Suliem ya, terus si Jin Nemaning ya, itulah pokoknya beda-beda nggak apa-apa ya. Terus yang kedua apa Mi? Orang yang meninggal diakikahi boleh apa tidak? Ya itu boleh-boleh aja ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, sudah mati ya. Tapi kalau pamannya udah mati diakikahi ya enggak apa-apa. Anane mungkin wong tuane duwene waktu wis mati ya. Waktu masih hidup belum punya ya enggak apa-apa ya. Udah. Ini barangkali para bapak ibu ada yang nunggu-nunggu mau tanya, silahkan monggo, mumpung kesempatan belum masuk belum badaji, monggo. Ya silakan. Yo. Oh, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Niki kula njelasaken nggih, kula nate dados panitia teng yayasan. Nah, niku dari ketua kan udah memutuskan bahwa nanti guru-guru dibagi setengah kilonan kan gitu. Yeah. Nah, akhirnya ada guru satu itu ya juga itu guru agama termasuk. Itu memaksakan diri mengambil sendiri itu sampil gitu. Padahal saya sudah menghalangi, terpaksa mengambil. Padahal sampil tersebut itu dagingnya ada 1 kilo lebih lah. Itu hukumannya itu bagi guru tersebut gimana Pak Kiai? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak apa-apa, cuma kalau sudah dibentuk panitia yang bertanggung jawab panitia dibagi sekian beratnya itu kan urusan panitia. Kalau itu tanpa panitia ya tidak benar. Jadi hukumnya ya nggak benar ya. Kalau nggak benar ya bahasa agamanya dosa ya, kecuali atas izin panitia. Saya minta kempolnya ya, atau saya minta kakinya satu ya. Ya mohon ridhonya itu, kalau panitianya ya sudah nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi itu tergantung panitianya. Ngaten nggih. Sapa begitu ya? RT Lihin. RT Lihin nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Nggih.
Ini di dalam lingkungan kami itu ya, itu ada jamiahan mengadakan arisan kambing. Nah, arisan kambing itu diundi yang mendapat 3 orang. Nah, setelah itu setahun kemudian orang yang ikut itu meninggal. Tapi kata ulama itu, arisan itu katanya sodako. Terus saya bingung, sodako apa arisan? Nah, kalau arisan berarti kan yang sudah dapat harus, yang meninggal tadi harus menanggung utang itu tadi. Apakah itu termasuk utang? Apakah itu kesalahan dari pengurus? Oh, penjelasannya pakai. Udah? Udah. Tunggal malih pakai. Niki tentang apa lagi? Mood atau apa lagi? Mood atau bayar pidyah gitu ya. Niko menawi yang pecah niko tergantung kaumnya apa pripun kae. Napa ingkang sugih apa ingkang melarat harus mood sekian kintal. Niko wonten oke. Ake berasa gulang-guling niko pripun kok kae. Napa wajib niko mboten. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang korban, ya. Yang dibentuk model arisan itu bagaimana? Ya kalau saya pendapatnya ya lebih baik kalau belum mampu ya sudah lah. Ya. Tapi boleh sih boleh. Cuma kalau terjadi seperti itu, ya, yang sudah mendapatkan arisan tersebut kok meninggal dunia, itu harus nyaur. Yang namanya orang arisan itu kan harus nyaur. Nah, kalau orangnya sudah mati, ya ahli warisnya itu nggak bisa berubah jadi sodako kecuali yang ikut arisan yang belum dapat atau yang sudah dapat dikumpulkan. Gimana ini si Ahmad itu sudah mendapat arisan tapi belum nyetori sampai selesai kok meninggal dunia. Menurut panjenengan bagaimana ini semua anggota arisan? Anggota arisannya jawabannya, udahlah saya ikhlaskan semua. Betul, betul, ikhlas. Kalau memang sudah ikhlas semua, itu sudah tidak apa-apa. Berarti yang meninggal dunia itu tidak punya hutang, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua masalah fidyah atau mud itu begini, jadi memang ada ulama yang memang memerintahkan dan ada yang memang tidak, ya. Sehingga kalau dihukumi wajib ya tidak, sebab yang namanya sholat itu ya sudah kalau umpamanya orangnya itu meninggal, ya yang namanya sholat ya udah tidak ada hubungannya dengan seperti itu. Cuma kalau memang punya kemampuan ya sebaiknya melaksanakan fidyah, dan itu adalah merupakan sodakoh bagi si mayit itu yang meninggal dunia. Jadi seperti itu ya. Loh, makanya ya ada orang yang melaksanakan dan ada orang yang tidak melaksanakan. Jadi itu nggak usah diperbincangkan lebih dalam karena yang namanya sholat itu ya bukan seperti puasa. Ya kalau puasa itu memang harus seperti itu ya. Jadi ya monggolah yang melaksanakan ya nggak apa-apa, yang tidak melaksanakan ya tidak apa-apa, tapi niatnya juga sodako. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai. Monggo. Yang pertama, bolehkah kulit binatang kurban itu dijual belikan, terus hasil jual beli tersebut digunakan untuk beli minum atau makanan para pekerja atau panitia tersebut, Pak Yai? Itu yang pertama. Yang kedua,
untuk juru sembelih binatang korban itu sebaiknya dilakukan oleh seorang pria atau boleh juga untuk wanita, Pak Kiai. Itu yang kedua. Yang ketiga, binatang korban umumnya dilakukan atau binatang tersebut dalam kondisi normal atau sehat sebelum diserahkan kepada panitia korban. Tapi setelah pada saat korban tersebut dibawa ke tempat penyembelihan, karena saking banyaknya korban di situ berkumpul, akhirnya korban tersebut mengalami sebuah kecelakaan, taruhlah berantem Pak Kiai satu dengan yang lain. Akhirnya ada yang kakinya patah, mungkin tanduknya patah sebelum disembelih tersebut. Itu hukumnya bagaimana Pak Kiai? Apakah masih boleh untuk berkorban atau tidak Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cegat yang nomor 3, nanti yang nomor 1, 2 Ridho membacakan kembali. Yang pertama, yang ketiga, binatang korban ya yang mengalami cacat, tapi cacatnya itu setelah orang yang melaksanakan korban itu menyerahkan kepada panitia atau kepada seseorang, itu tidak apa-apa. Dan kalaupun umpamanya membeli binatang, begitu membeli binatangnya itu umpamanya kakinya putus satu ya, tapi binatangnya itu gemuk ya, dagingnya banyak, ya enggak apa-apa ya. Jadi pada waktu itu pada waktu menyerahkan binatangnya dalam keadaan kakinya putus satu tapi gemuk, dagingnya banyak, enggak apa-apa ya. Jadi apalagi tadi waktu menyerahkan dalam keadaan sehat, karena dicampur dengan milik orang lain akhirnya gelut, seruduk-serudukan, akhirnya ada yang kakinya putus, ya enggak apa-apa ya. Jadi yang penting dagingnya gemuk, itu saja. Cuma diharapkan kalau korban itu binatangnya yang sehat, binatangnya yang tidak cacat, binatangnya yang gemuk, itu diharapkan ya. Jadi begitu Pak Rado. Nomor 1-nya apa Dok? Bagaimana hukumnya kulit binatang korban yang dibagikan untuk para pekerja atau panitia? Ya. Jadi seyogyanya jangan ya. Meskipun itu dijual terus untuk dibagikan kepada para pekerja itu sebetulnya ada upah sendiri ya. Apalagi sudah dibentuk panitia, itu harus ada upah. Makanya kepada para panitia kalau mau menyembelih korban itu sampaikan yang sebenarnya. Ini kalau sekian kalau tidak ada uang untuk proses penyembelihannya itu panitia dari mana. Jadi lebih baik disampaikan langsung. Ini minta berapa ratus ribu atau berapa ribu kepada orang yang berkorban secara terang-terangan. Jangan mengambil lumpingnya atau mungkin mengambil kepalanya atau mungkin mengambil yang lain ya untuk kepentingan membiayai si pelaksana, itu jangan. Jadi itu sebaiknya ya. Jadi pakainya minta saja kepada yang menyerahkan binatang korban itu. Yang kedua apa Dok? Yang kedua adalah apakah juru sembelih harus laki-laki? Juru sembelih ya. Ya harus laki-laki atau boleh perempuan juga? Ya. Kalau kita kembali kepada peristiwa yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim ya, Nabiullah Ibrahim itu seorang laki-laki. Jadi seyogyanya sebaiknya itu yang menjadi juru menyembelih atau orang yang menyembelih binatang korban itu sebaiknya laki-laki. Tapi kalau perempuan, karena yang laki-laki tidak ada, ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Yang penting orang Islam, jangan orang kafir atau jangan orang non muslim ya. Seperti itu ya.
Monggo, makasih Pak Rado. Oke, silakan untuk yang lainnya. Ada yang mau menelpon atau nanti saya akan bacakan WhatsApp-nya ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Mbah, saya dari Kambangan Nepaksiu. Atas nama Samsul Fajar. Izin bertanya, Bang. Kenapa kalau menyembelih kurban harus menghadap kiblat? Selanjutnya, kenapa hewan kurban tidak boleh dijual? Terima kasih, Bah, atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samsul dari Kambangan ya. Apakah yang kedua ya, apakah binatang korban atau daging korban itu bisa dijual? Sebetulnya itu enggak boleh, karena tujuan korban itu kan untuk dimakan oleh orang yang menerima ya. Kemudian akan menambah gizi dan protein dari orang yang menerima binatang atau daging korban itu ya. Tapi wong salah kaprah bener ora lumrah ya. Sekarang itu kalau musim korban itu banyak orang berduyun-duyun pada datang disimpan, sehingga banyak sekali orang ketika mau musim korban itu beli freezer ya, beli kulkas ya, dengan harapan nanti dapat dari sana sekilo masukkan ke freezer dengan harapan nanti kalau sudah bongbong dijual ya. Itu bagaimana ya? Kalau itu namanya sodako model seperti itu ya boleh ya, tapi tujuan korban itu tidak tercapai ya. Oleh karenanya sebaiknya panitia itu harus hati-hati kalau membagi binatang daging korban itu ya tepat pada sasarannya, karena itu dalam rangka meningkatkan gizi dan protein umatnya. Makanya jangan sampai ya. Dan ini sering terjadi di kota-kota ya. Di kota itu seperti itu. Jadi kalau musim korban itu ada orang yang terkadang satu orang mendapat 5 kilo ya, karena banyak sekali ya. Bahkan terkadang ada yang 10 kilo. Ternyata di rumahnya itu punya freezer atau punya kulkas ya. Kemudian dengan harapan nantinya dijual ya. Itu ya salah sih tidak ya, cuma kurang pas ya sesuai dengan tujuan korban itu ya. Yang pertama tadi apa tuh? Yang pertama, penyembelihan kenapa harus menghadap kiblat? Jadi begini, itu menghadap kiblat itu ya sunnah. Kalau menghadap ke timur ya nggak apa-apa ya. Jadi itu hanya sunnah saja. Jadi kalau kiblat itu kan arah yang baik, jadi sebaiknya seperti itu. Termasuk konon Nabi Ismail sendiri waktu dipotong lehernya oleh bapaknya Nabiullah Ibrahim itu menghadap kiblat. Jadi kita ittiba kepada Nabiullah Ibrahim ya. Kalau tidak menghadap kiblat ya tidak apa-apa ya. Monggo yang lain. Kami bacakan dulu yang ada di WhatsApp ya. Ya, monggo. Dari Mama Dani di kawasan Harjowinangun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mama Dani di Harjowinangun, izin bertanya Pak Yai. Katanya kan daging kurban itu harus dibagikan semua. Nah, bagaimana jika kulitnya dijual tapi hasilnya untuk keperluan masjid? Itu hukumnya bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dani ya. Boleh, cuma kurang pas ya. Jadi boleh tapi kurang pas ya.
Jadi sebaiknya karena itu tujuan korban itu dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat umat Islam, itu sebaiknya ya kulitnya, kepalanya apa saja dimasak ya, dimasak untuk dimakan orang yang menerima daging korban itu. Loh tapi pamane butuh sih, ya butuh. Ya dipaksa lah, itu namanya masjid ya pakai dana jariyah atau pakai dana sodakoh atau pakai dana yang lain kan bisa, nggak usah pakai dana yang diambilkan dari kulit binatang korban itu. Itu yang perlu kami sampaikan seperti itu. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Ya, saya Margasari. Saya juga ikut-ikutan ngomong kenapa ya. Kenapa korban itu ya yang dikorbankan kok harus binatang yang laki-laki ya? Apa kalau binatang yang cewek nggak boleh? Nah, begitu Pak, sementara pertanyaan saya seperti ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ya Cok? Putra Kelana. Jadi begini Mas Putra Kelana, bahwa yang namanya ibadah korban itu pakai pakai betina nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting dagingnya sing lemu ya. Jadi di pangan wong sing terima daging korban itu mantep, ya nggak apa-apa ya. Cuma sebaiknya kalau ada yang laki-laki begitu, karena Nabi Ismail waktu itu disembelih juga laki-laki, dan Nabi juga melaksanakan ya pernah melaksanakan perempuan, tapi yang banyak itu yang sering pakai laki-laki ya. Demikian, laki-laki atau jantan ya. Iya, jadi seperti itu Pak Putra Kelana. Yang belum bergabung nih ya, oke silakan, monggo dua lagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak Kyai, kula badhe tanya niku masalah korban sama akikoh itu lebih utama mana ya? Karena kan orang zaman dahulu nggak mampu kan belum akikoh. Terus zamannya mau ini ada acara kurban, diutamakan itu apa? Akikah dulu. Sedangkan yang aku pertanyakan itu lebih utama mana, korban dulu apa akikah dulu. Terus akikah itu kan biasanya tugas orang tua untuk anaknya, sedangkan kalau sudah tua kan berarti mengakikahkan diri sendiri. Bagaimana hukumnya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Mama siapa? Umi Joleha di Wangandawa, Talang. Mama Joleha, Umi Joleha dari Wangandawa ya. Tadi saya lewat di Desa Panjenengan Wangandawa, tapi mau mampir tidak tahu rumahnya ya. Jadi begini, yang namanya korban itu memang diperintahkan ya, tapi hukumnya sunnah. Begitu juga akikoh, akikoh juga hukumnya sunnah. Loh, mana yang lebih dulu? Kalau berbicara mana yang lebih dulu, yang lebih dulu dilaksanakan adalah korban, karena tadi dikatakan bahwa yang berkewajiban mengakikoi adalah kedua orang tua, bapak ataupun ibu. Loh, kalau umpamanya ada orang mengakikai sendiri, ya nggak bisa. Yang bisa begini, umpamanya panjenengan belum diakikoi, kebetulan panjenengan bapaknya atau ibunya masih hidupnya,
Bu, ini saya punya duit ya, saya serahkan panjenengan untuk mengakikoi saya, itu boleh ya. Tapi kalau sudah mati ya sudahlah, bubar, nggak apa-apa. Itu kewajiban si bapak lan si ibu ya. Jadi panjenengan itu ya ngakikoi sendiri ya kayaknya janggal ya, jadi nggak bisa. Jadi serahkan pada orang tuanya yang masih hidup ya. Demikian jawaban dari kami. Monggo yang lain. Silakan untuk satu lagi ya, udah waktunya malam. Oke, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini ada suatu panitia Pak Kiai. Dikembali ke masalah kulit Pak Kiai. Karena yang lain tidak ngurusi panitia, itu hanya satu orang Pak Kiai. Setelah dipasrai kulit kambing atau sapi itu diserahkan. Tapi setelah itu tidak ada laporannya Pak Kiai. Itu bagaimana, atau dijual untuk dibelikan daging lagi atau enggak tahu. Tapi waktu saya dulu, saya jual kulitnya terus dibelikan daging untuk dibagikan lagi Pak Kiai. Nah itu hukumnya yang itu kali pun Pak Kiai. Saya coba jangan sampai menyangkut kepanitiaan Pak Kiai. Hanya satu orang kemudian dilibatkan pada panitia. Itu yang salah Binten. Kemudian masalah mukmin dan muslimin itu perbedaannya pun pakai. Muslim dan mukminin. Aturun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi tuh yang pertama tuh. Jadi bertanya tentang kulit lagi ya, atau juga kulit ini istilahnya dijual lagi tapi nanti dibagikan lagi, karena itu yang korban itu cuma satu Pak, tapi itu nggak ada laporannya juga. Jadi bagaimana hukumnya tentang penjualan itu, tapi itu tetap dibagi lagi dengan hasil itu, bagaimana Pak hukumnya? Ya kalau memang diserahkan lagi atau dibagikan lagi nggak apa-apa ya. Yang penting jangan dimakan panitia sendirian gitu. Ya nggak apa-apa. Bukan itu maksudnya Pak Kiai. Si panitia satu orang itu menjual kulit kambing dan sapi itu setelah laku tidak ada laporan. Oh iya salah. Laporannya enggak ada. Nah itu makanya kan yang dilibatkan satu keluarga panitia. Iya. Kecuali. Makanya yang disayangkan itu orang satu itu Pak Kiai. Iya. Oke. Ya, makanya tiap tahun berjalan kalau diprotes ada seorang dosen mengatakan itu masalah protes lagi maunya Pak Kiai. Jadi nggak benar, itu nggak benar kalau seperti itu nggak benar. Ya. Aturun. Ya. Yang kedua itu. Yang kedua perbedaan muslimin sama mukminin ya. Jadi muslimin, mukminin itu bedanya ya jauh. Kalau yang namanya muslimin itu orang Islam ya, selamat. Tapi kalau mukminin, mukmin itu artinya iman, percaya ya. Jadi kalau begitu orang mukmin itu pasti muslim, tapi orang muslim itu tidak pasti mukmin ya. Artinya ya yang namanya orang mukmin itu orang Islam ya. Tapi orang Islam itu mungkin ada yang tidak mukmin, Islam-islaman ya. Ngaten, iya. Ana tambahan tuh, hiji maning wis to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mama Munawir, Bapak Topik. Ya. Izin bertanya Pak Kiai. Nggih, monggo. Dari panitia beli sapi 2 ekor. Ya, terus dari pembeli kasih bonus 1 ekor kambing. Nah, 1 kambing itu tuh disembelih di waktu hari raya Idul Adha. Kambingnya maksudnya kayak itu niatnya untuk
apa istilahnya untuk makan bersama. Jadi sembelihannya umpamanya dari Senin hari raya, sembelihnya hari Selasanya. Nah, itu untuk pesta lah kambingnya, itu hukumnya termasuk kurban apa hukumnya pesta kayak Matur nuwun. Oke. Jadi kalau seperti itu boleh ya. Yang penting dimakan, apalagi yang makan itu panitia, ya nggak apa-apa. Ya. Yang nggak benar itu yang tadi lumping dijual untuk membiayai, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau untuk makan bersama, intinya yang namanya korban itu kan punya tujuan seperti itu, untuk kepentingan orang yang jarang-jarang makan kambing atau jarang-jarang makan daging biar gizinya bertambah seperti itu ya. Jadi menyenangkan orang-orang yang tidak pernah makan daging. Jadi boleh itu ya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, para santri, putra-putri ingkang kula hormati, karena waktunipun sampun malam tak deleng para santri kayang wis gelasahan ya. Sing tukang ngantuk ya wis ngantuk, sing gelasahan ya wis gelasahan ya. Jadi pangapunten sing kathah namung ngaten tok nggih. Insyaallah mangke minggu depan kalau tidak ada halangan, diingat-ingat biar nanti yang ditunjuk buat pertanyaan, diingat-ingat judul yang akan datang. Judul yang akan datang adalah puasa di hari Tarwiyah dan Arafah ya. Jadi biar kamu itu sudah ngerti, oh judulnya ini, berarti nanti bisa buat pertanyaan. Bab nanti yang ditunjuk juga tidak diinformasikan ya, dadakan, sehingga biar pinter buat pertanyaan mulai sekarang. Umpamanya saya mau tanya tentang puasa Arafah, puasa Tarwiyah itu bagaimana ya hukumnya, dan ini nanti akan saya terangkan tentang puasa Tarwiyah dan puasa Arafah ya untuk minggu yang akan datang. Demikian saja, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bertanya atau telah WA kepada kami lewat acara konsultasi hukum Islam. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan terus dan bermanfaat bagi kita sekalian, termasuk pada para santri yang telah ikut andil bertanya. Meskipun pertanyaannya gampang-gampang kabeh ya, pertanyaan cindek kabeh ya, untuk kedepannya itu silahkan pertanyaannya itu yang panjang dan yang agak berat ya. Makanya ini temanya sudah saya berikan pada sekarang ini. Demikian, terima kasih, dan monggo bapak-bapak mulai sekarang hitung-hitung duit ya, kira-kira pada tanggal 10 nanti ada kemampuan korban apa tidak. Kalau punya kemampuan ya korban lah. Syukur ada 1 atau 2 di Balangna maring Darussalam ya. Sehingga untuk rame-rame para santri yang jarang-jarang makan kambing ya. Kalau tidur dengan kambing taya biasa ya. Ya tidur kan biasa. Kambing ya tidurnya malam, kamu ya tidurnya malam, berarti tidur bersama dengan kambing ya. Sama-sama malamnya. Tapi makan kambing mungkin jarang-jarang ya. Dan selanjutnya yang perlu kami sampaikan, jangan lupa bapak-bapak ibu-ibu, kemis ini adalah kemis wage. Monggo panjenengan sami rawuh para wali santri dan juga pecinta istighosah kemis wagian, monggo sami-sami rawuh wonten Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Sing terakhir neman bahwa menawi wonten ingkang badhe nderek umroh, monggo mangke kangge program 1 Agustus nggih niku ditenggo kanca-kancane. Oh iya, masalah penerimaan siswa baru, monggo panjenengan ingkang gadah lare lanang utawa wadon ingkang badhe
daftaraken wonten Pondok Pesantren Darussalam monggo agi-agi nggih. Saged daftar upamane teng SMK nggih saged. SMK malah saniki wonten teknik sepeda motor, tadi ben bisa dandani motor, buka bengkel motor niku mundut jurusan niku nggih. Mundut otomotif nggih saged, mundut akuntansi saged, mundut TKJ saged, mundut elektro nggih saged. Menawi napa SMK mboten teng aliyah nggih saged nggih. Sing badhe mlebet wonten MTS utawa SMP nggih monggo. Sing teng SD nggih monggo, tapi tulung angger SD aja kelas 1 lah nggih. Mangke ngrumate angel kelas 1 sing ngakmuk ya. Jadi ya paling ora kelas 2 utawa kelas 3 ta monggo nggih. Niki ingkang perlu kula sampaikan lan dumateng para pendengar monggo nderek-nderek woro-woro supados tahun menika santri Pondok Pesantren Darussalam ini semakin berkembang, semakin banyak. Ngaten kemawon, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat